Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uci Rahmadani, NIM 2020-1079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa saya terhadap artikel Standing Habit yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup dan Perilaku Konsumtif Belanja Online pada Remaja, yang ditulis oleh Firda Tazkiyatul Rohmah dan kawan-kawan, tanggal publikasi 28 Juni 2024. Yang pertama yaitu ada latar belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam 2 dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Dengan kemajuan pesat dalam akses internet dan penggunaan perangkat mobile, belanja online telah menjadi salah satu aktivitas yang paling diminati oleh remaja. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan dan cara belanja, tetapi juga mencerminkan perubahan dalam nilai-nilai sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku konsumtif. Belanja online menawarkan berbagai kemudahan, seperti aksesibilitas 24 jam, variasi produk yang lebih luas, serta promosi dan diskon yang menarik dari berbagai platform e-commerce. Hal ini mendorong remaja untuk berbelanja secara impulsif, seringkali tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan konsekuensi finansial dari keputusan mereka. Dalam konteks ini, gaya hidup remaja yang semakin dipengaruhi oleh media sosial dan iklan digital juga berperan penting dalam membentuk perilaku konsumtif mereka. Remaja cenderung terpengaruh oleh tren dan gaya hidup yang dipromosikan oleh influencer dan teman sebaya, yang dapat mendorong mereka untuk membeli barang-barang yang tidak selalu diperlukan. Selain itu, perilaku konsumtif yang tinggi di kalangan remaja dapat memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan finansial mereka. Kecenderungan untuk membeli barang-barang secara impulsif dapat menyebabkan masalah keuangan, seperti utang yang tidak terkelola dan ketidakpuasan diri akibat pembelian yang tidak sesuai dengan harapan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis remaja, termasuk tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana gaya hidup dan perilaku konsumtif saling berinteraksi dan mempengaruhi kebiasaan belanja online remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kedua faktor tersebut secara mendalam, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika belanja online di kalangan remaja dan implikasinya terhadap perkembangan mereka. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mendidik remaja tentang manajemen keuangan yang baik dan pentingnya nilai-nilai non-material. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mengelola dan meminimalisir dampak negatif dari perilaku konsumtif belanja online pada remaja. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai perilaku konsumtif dan gaya hidup remaja di era digital ini, serta memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut di bidang ini. Dengan latar belakang yang lebih komprehensif, ini diharapkan pembaca dapat memahami konteks dan urgensi penelitian mengenai pengaruh gaya hidup dan perilaku konsumtif terhadap belanja online di kalangan remaja. Kemudian, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh gaya hidup dan perilaku konsumtif terhadap aktivitas belanja online di kalangan remaja. Dengan memahami interaksi antara kedua faktor tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi bagaimana gaya hidup yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta tren sosial dapat mempengaruhi keputusan belanja remaja. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi dampak perilaku konsumtif
yang muncul akibat kemudahan akses dan promosi yang ditawarkan oleh platform e-commerce, serta bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembelian impulsif dan perilaku belanja yang tidak terencana. Melalui pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pola konsumsi remaja, serta implikasinya terhadap kesehatan finansial dan kesejahteraan psikologis mereka. Dengan hasil yang diperoleh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi edukasi yang efektif untuk mengelola perilaku konsumtif remaja, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen keuangan yang baik di era digital ini. Selanjutnya, metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sampel yang digunakan terdiri dari 35 remaja yang diambil melalui teknik sampel random sampling. Data dikumpulkan menggunakan Google Form dan dianalisis dengan bantuan software SPSS 22. Penelitian ini juga melakukan analisis normalitas, linearitas, dan regresi sederhana untuk memahami hubungan antara variabel yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara gaya hidup dan perilaku konsumtif terhadap aktivitas belanja online di kalangan remaja. Analisis data yang dilakukan menggunakan SPSS 22 mengungkapkan bahwa gaya hidup remaja yang dipengaruhi oleh kemudahan akses dan promosi menarik dari platform e-commerce berkontribusi pada perilaku belanja impulsif. Selain itu, uji normalitas dan linearitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan terdapat hubungan linear antara variabel-variabel yang diteliti. Temuan ini menegaskan bahwa perilaku konsumtif yang tidak terencana dapat menyebabkan masalah keuangan dan ketidakpuasan diri dari kalangan remaja. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi mengenai manajemen keuangan yang baik dan nilai-nilai non-material untuk membantu remaja mengelola keuangan mereka dengan lebih bijak dan menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan. Kelebihan jurnal. Jurnal ini membahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan zaman, yaitu pengaruh gaya hidup dan perilaku konsumtif di era digital, khususnya di kalangan remaja yang merupakan pengguna aktif teknologi dan e-commerce. Dalam konteks ini, remaja tidak hanya terpapar pada berbagai pilihan produk yang ditawarkan secara online, tetapi juga pada promosi dan diskon yang menarik, yang dapat mempengaruhi keputusan belanja mereka. Penelitian ini menggunakan metodologi yang sistematis dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, di mana analisis data dilakukan secara jelas menggunakan perangkat lunak SPSS 22. Metodologi ini memberikan kejelasan dalam pengolahan dan interpretasi data, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara gaya hidup dan perilaku konsumtif terhadap belanja online, yang memberikan wawasan berharga bagi orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam memahami dinamika perilaku remaja di era digital. Selain itu, jurnal ini juga memberikan rekomendasi praktis untuk edukasi manajemen keuangan bagi remaja, yang diharapkan dapat membantu mengurangi perilaku konsumtif yang berlebihan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap literatur akademik mengenai perilaku konsumtif dan gaya hidup remaja, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini, sehingga dapat terus mengembangkan pemahaman kita tentang interaksi antara teknologi, gaya hidup, dan perilaku konsumtif di kalangan generasi muda. Kekurangan jurnal. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga mengenai pengaruh gaya hidup dan perilaku konsumtif terhadap belanja online di kalangan remaja, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari 35 responden. Ukuran sampel yang kecil ini mungkin tidak cukup representatif untuk generalisasi yang lebih luas mengenai perilaku belanja online di kalangan remaja.
Hal ini menjadi penting karena perilaku konsumsi dapat bervariasi secara signifikan di antara kelompok remaja yang lebih besar dan beragam. Selanjutnya, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling random melalui Google Form. Meskipun metode ini memiliki kelebihan dalam hal kemudahan dan efisiensi, ia juga dapat menyebabkan bias. Hanya remaja yang memiliki akses internet yang dapat berpartisipasi dalam survei ini, sehingga hasilnya mungkin tidak mencerminkan pandangan dan perilaku remaja yang tidak memiliki akses yang sama. Selain itu, penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor eksternal lain yang mungkin mempengaruhi perilaku belanja remaja, seperti pengaruh teman sebaya, iklan, atau kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Faktor-faktor ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap keputusan belanja remaja dan tidak memasukkannya dalam analisis dapat mengurangi kedalaman pemahaman kita tentang dinamika yang ada. Keterbatasan lain yang perlu dicatat adalah dalam analisis yang dilakukan. Meskipun analisis regresif sederhana telah dilakukan, penelitian ini mungkin tidak mengeksplorasi hubungan yang lebih kompleks antara variabel yang ada. Misalnya interaksi antara gaya hidup dan faktor psikologis, seperti motivasi dan persepsi, dapat memberikan wawasan tambahan yang penting namun tidak terungkap dalam penelitian ini. Terakhir, penelitian ini mungkin terpengaruh oleh konteks waktu dan tempat tertentu yang dapat mempengaruhi hasil dan relevansi di lokasi atau waktu lain. Misalnya, perubahan dalam tren belanja online atau perkembangan teknologi dapat mempengaruhi perilaku remaja di masa depan, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya berlaku di konteks yang berbeda. Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan ukuran sampel yang lebih besar dan metode yang lebih komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku belanja online di kalangannya. Implikasi penelitian. Penelitian ini memiliki implikasi yang sangat penting bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pendidikan remaja. Pertama-tama, bagi orang tua. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk mendidik anak-anak mereka mengenai pentingnya manajemen keuangan. Dengan memahami perilaku konsumtif yang cenderung muncul akibat kemudahan akses belanja online, orang tua dapat memberikan bimbingan yang tepat kepada anak-anak mereka, membantu mereka untuk membuat keputusan belanja yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Ini sangat penting mengingat bahwa remaja seringkali terpengaruh oleh iklan dan tren yang ada, sehingga pendidikan tentang pengelolaan keuangan dapat membantu mereka menghindari masalah keuangan di masa depan. Selanjutnya, bagi pendidik, penelitian ini membuka peluang untuk mengintegrasikan materi tentang perilaku konsumtif ke dalam kurikulum pendidikan. Dengan memasukkan topik ini, pendidikan dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan mengelola perilaku konsumtif mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya pengelolaan keuangan, tetapi juga dapat mendorong mereka untuk berpikir kritis tentang keputusan belanja yang mereka buat, serta dampaknya terhadap diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Terakhir, bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang mendukung edukasi keuangan bagi remaja. Dengan memahami tantangan yang dihadapi oleh remaja dalam menghadapi perilaku konsumtif yang berlebihan, pembuat kebijakan dapat mengembangkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan remaja. Ini bisa mencakup inisiatif seperti kampanye edukasi, pelatihan manajemen keuangan, dan penyediaan sumber daya yang dapat diakses oleh remaja dan orang tua. Dengan langkah-langkah ini diharapkan dapat tercipta generasi yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan mereka, serta mampu menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi dan e-commerce yang semakin pesat. Kesimpulan, jurnal ini memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai pengaruh gaya hidup dan perilaku konsumtif terhadap belanja online di kalangan remaja. Sebuah topik yang semakin relevan di era digital saat ini. Dalam penelitian ini, penulis berhasil mengidentifikasi berbagai faktor
yang mempengaruhi perilaku belanja remaja, termasuk kemudahan akses ke platform e-commerce, promosi menarik, serta tren yang berkembang di masyarakat. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti ukuran sampel yang relatif kecil dan fokus yang terbatas pada suatu kelompok demografis. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika perilaku konsumtif di kalangan remaja. Hasil penelitian ini, meskipun tidak sempurna, dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk pengembangan strategi edukasi yang lebih baik. Dengan memahami pola konsumsi yang ada, para pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan dapat merancang program-program yang efektif untuk mengatasi perilaku konsumtif yang berlebihan. Ini sangat penting, mengingat bahwa perilaku konsumtif yang tidak terkelola dapat berdampak negatif pada kesehatan finansial remaja, serta mempengaruhi hubungan sosial mereka. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik, tetapi juga memberikan implikasi praktis yang dapat membantu menciptakan generasi yang lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka di tengah kemudahan belanja online yang semakin meningkat. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Untuk meningkatkan kualitas penelitian mengenai perilaku belanja remaja, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, meningkatkan ukuran sampel akan sangat membantu dalam mendapatkan hasil yang lebih representatif, sehingga temuan yang diperoleh dapat lebih akurat mencerminkan perilaku konsumtif remaja secara keseluruhan. Selain itu, penting untuk meneliti faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku belanja remaja, seperti pengaruh media sosial, iklan, dan lingkungan sosial mereka. Dengan memahami konteks yang lebih luas, peneliti dapat mengidentifikasi elemen-elemen yang berkontribusi terhadap keputusan belanja remaja. Selanjutnya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini akan memberikan kesempatan untuk menggali lebih dalam motivasi di balik perilaku konsumtif, sehingga peneliti dapat memahami alasan dan perasaan yang mendasari tindakan belanja tersebut. Dengan analisis yang lebih mendalam ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai jurnal tersebut dan kontribusinya terhadap pemahaman perilaku konsumtif remaja dalam konteks belanja online. Hal ini tidak hanya akan memperkaya literatur yang ada, tetapi juga dapat memberikan wawasan yang berguna bagi orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mendidik remaja tentang pengelolaan keuangan dan perilaku belanja yang sehat. Sekian analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.